yang indah ini? Amin. Ya, ini momen yang cukup luar biasa, spesial bagi kita. Ya, kita memperingati Hari Pentakosta. Mungkin ada pertanyaan, apa kaitannya Pentakosta dengan budaya? Saudara nggak boleh lupa, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh ujung dunia, ujung bumi. Ini bicara budaya. Jadi keselamatan itu bukan hanya miliknya orang Israel, tetapi keselamatan itu milik semua orang yang ada di muka bumi ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Kalau saat ini begitu luar biasa ya, dunia ini dihancurkan dengan sukuisme, ya. Dunia ini dihancurkan dengan etnis, gitu ya. Padahal Tuhan menciptakan etnis ini, itu merupakan kekayaan, ya, kekayaan luar biasa dari Tuhan. Ada dua mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang pertama disebut dengan mandat budaya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26-27, di situ jelas dikatakan ya bagaimana manusia harus berkembang biak memenuhi bumi ini. Nah, saudara bisa bayangkan waktu Adam dan Hawa, ya, ketika ayat itu datang pada Adam dan Hawa, belum ada suku Batak, belum ada suku Sulawesi, ya, belum ada bangsa-bangsa yang lain, yang ada cuma Adam dan Hawa. Dan pada waktu itu masih sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Pakaian juga tidak seindah sekarang ini, luar biasa ya. Kalau saudara lihat ini bagaimana pakaian-pakaian dari berbagai macam daerah, itu perkembangan dari mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia mengembangkan mandat itu. Ya, tetapi Adam dan Hawa itu pakaiannya sederhana sekali. Bahkan kalau kita lihat ketika dia keluar dari Taman Eden berbuat dosa pada waktu itu, ya, pakaiannya itu dibuat dari daun-daunan saja. Lalu Tuhan mengganti dengan kulit binatang. Saya nggak tahu ya, belum ada desainernya. Tuhan langsung desainnya sendiri. Mungkin zaman dahulu kalau kita lihat, kalau melihat film-film yang kuno itu, saudara ya, kulit binatang ya dipotong saja tengahnya, dimasukkan di tali-tali gitu, saudara ya. Karena belum berkembang luar biasa. Lalu dalam perkembangan zaman mulai berkembang nanti ya, ada yubal, ada tubal, bagaimana mereka mengenal besi, mungkin mereka mulai mengenal musik dan sebagainya. Itu perkembangan, itu mandat budaya. Sampailah kita pada hari ini. Ya, kita sudah penikmat budaya, saudara ya. Kita menikmati budaya yang begitu luar biasa dari berbagai macam. Saudara tadi bisa bayangkan ya, kita mendengarkan lagu-lagu dari baru 2-3 suku ya. Sukunya si Juli dan Tiur ya, Nias gitu ya. Saudara opo, gitu ya. Orang Nias itu kalau ngomong seperti orang kesel-kesel, saudara ya. Jadi seperti ditelan. Mungkin kita orang bisa berkata, ngomong kok begitu, saudara. Orang Nias lihat orang Jawa ngomong juga bingung, saudara. Ngomong opo, sama saja, saudara. Kita lihat bagaimana orang Kupang lagi, ya, luar biasa. Saya rindu, saudara, nanti ya, saya sempat sampaikan pada panitia, ya, nanti kita akan bentuk panitia yang baru, ya, nanti kita akan ada malam budaya, ya. Saya orang pencinta budaya, saudara. Saya orang yang mencintai budaya, saya senang mengembangkan budaya, ya. Kita buat malam budaya, nanti yang Batak ketemu orang Batak kumpul nyanyi lagu Batak, gitu ya. Yang Kupang ketemu orang Kupang kumpul nyanyi lagu Kupang, kita mau presentasikan budaya, ada dalam malam budaya. Ya, saya kira percaya Salatiga ini dari berbagai macam budaya-budaya. Ya, saya rindu, saudara. Tadi disampaikan, kok nggak pakai pakaian adat katanya. Nah, saudara, ini kan yang pakaian adat tidak disampaikan secara umum ya, hanya mereka yang melayani saja. Ya, soalnya kalau pakai pakaian adat nanti lucu ya, jemaatnya tidak pakai pakaian adat. Nanti satu kali kita buat, saudara berasal dari mana, pakailah pakaian saudara. Ya, kita mau tunjukkan Indonesia itu luar biasa kaya. Mimpin Indonesia nggak gampang, saudara, betul? Jangan suka banding-bandingkan sama negara lain. Saya punya keponakan sekolahnya di Malaysia, saudara. Pada waktu pergi ke Malaysia, kita pergi ke Malaysia, orang aja ngomong gini, beda tuh, Malaysia itu beda dengan Indonesia. Rasanya tidak ada jiwa nasionalismenya, saudara. Rasanya pokoknya Indonesia yang lain kabeh. Saudara pergi ke Singapura, saudara, luar biasa ya, dipuji-puji luar biasa. Saudara lupa, Singapura itu sama kota Jakarta, gede kota Jakarta, saudara. Singapura itu kecil, ya, urusnya kecil, etnisnya nggak banyak. Di sana cuma ada 4 etnis. Ya, etnisnya etnis Cina, etnis India, ya, lalu saya lupa ada 4 etnis. Di Malaysia saja, saudara, etnisnya nggak banyak. Etnis Dayak, ya, etnis Melayu, etnis Cina, hanya 3 saja, saudara. Indonesia luar biasa,
sudah Jawa saja sudah luar biasa. Jawa Tengah sama Jawa Barat sudah beda sudah ya. Jawa Tengah saja sudah pergi nanti ke Purwokerto sudah beda-beda, sudah ngapak-ngapak sudah. Bahasanya sudah berbeda ya. Kalau kita lihat situ Betawi dengan Sunda berdekatan, bahasanya sudah beda ya. Kalau Betawi itu gue pokoknya semua dikasih sudah. Gue naik becek saudara ya, gue becak bilangnya becek saudara ya, gue naik becek, jalannya becek, jalannya becek saudara. Wah, luar biasa orang Betawi ya. Orang Betawi begitu luar biasanya. Kita ini betapa kayanya. Di Jawa saja berbagai macam rumpun. Jawa Tengah saudara ada 5 rumpun ya. Jadi Jawa Tengah saudara itu ada 5 suku ya. Jawa Tengah saja ada 5 suku saudara, luar biasa. Belum nanti Jawa Barat ya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Saudara nanti pergi ke Kupang ini beda-beda saudara, mereka bukan tidak sama ya. Ada Kupang, ada Rote, ada NTT dan sebagainya, mereka berbeda ya. Ambon misalnya kita bicara, Maluku itu bicara beberapa suku-suku berbeda-beda. Di Batak saja saudara ada beberapa suku mereka, antara Batak Toba dengan Batak Karo beda lagi bahasanya ya. Semua beda-beda, luar biasa Indonesia ini. Jadi saudara harus bersyukur ya, saudara tinggal di negara yang luar biasa ini, yang begitu beraneka ragam. Nah karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus mempersatukan, kita tidak dipecah-pecahkan saudara. Saya senang saudara, kita di tempat ini kita dipersatukan dari berbagai macam suku bangsa. Saya senang staf-staf yang ada di kita sekarang ini sudah dari berbagai macam etnis ya. Staf kita dari berbagai macam etnis sudah. Ada orang Nias ya, ada orang Lampung, Jawa Lampung sudah ya, ada orang Kupang aja ada Rote dan sebagainya, ada orang Batak Cina. Nah Batak Cina itu si Samuel saudara ya, dia si Tompul saudara, tapi nggak tahu bahasa Batak saudara ya. Saudara, tapi dia berasal di sana, tinggalnya di Rio saudara, luar biasa. Saya senang sekali ya, saya senang sekali dari berbagai macam suku bangsa kita boleh berkumpul. Nah saya seringkali sampaikan kepada mereka, belajar ya, kita dari berbagai macam suku bangsa, bagaimana kita bisa dipersatukan, hanya kasih Kristus yang bisa mempersatukan kita. Amin. Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri, kita membaca ini bersama-sama. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Saudara baca ayat yang genap ya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat yang sudah kita kenal dikatakan betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata bersama itu kelompok ya, lebih dari satu, komunitas. Saudara, Roh Kudus mempersatukan. Kata mempersatukan berarti kita berada dalam satu komunitas ya, berada dalam satu kehidupan komunitas. Saudara, Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk individual, tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Betul gak, saudara? Kita ini diciptakan selalu bergantung kepada orang lain. Jadi tidak ada satu orang pun merasa bisa hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Betul? Bapak saudara kesini saja itu sudah melibatkan banyak orang, betul? Bapak saudara apa yang mau saudara pegang? Saudara punya HP. HP itu sudah melibatkan jutaan orang untuk bisa HP ada di tangan saudara. Kita bukan manusia individual yang bisa hidup sendiri, ya. Tetapi kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan yang bersifat sosial. Kita makhluk sosial, saudara, yang membutuhkan orang lain, saudara. Dan yang lain lagi, Tuhan menciptakan manusia, kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai manusia unik, bukan manusia klasik. Beberapa kali saya sudah pernah sampaikan ini saudara, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia klasik. Klasik itu kalau seperti kita main musik klasik saudara, di sini banyak pemain musik, biasanya kalau musik klasik itu dinilai
Ya, saudara mau main klasik dunia maupun saudara baru belajar, sebenarnya sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Pemain klasik ini main berdasarkan partitur, betul nggak saudara ya? Makanya orang-orang klasik itu biasanya tidak bisa lepas partitur. Saya punya keponakan yang belajar musik klasik, saudara. Suruh ngiringin nggak bisa, saudara. Dia berdasarkan partitur, mainnya partitur terus, saudara. Nggak bisa. Nggak ada improve-nya, nggak bisa, saudara. Nah, orang-orang klasik itu, klasikan kelas maksudnya, saudara ya, itu main berdasarkan partitur, semua sama, saudara. Nah, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai manusia klasik yang sama, betul nggak, saudara? Kita diciptakan berbeda-beda, saudara bisa lihat tadi, keindahan keragamannya luar biasa, saudara. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia unik. Nah, kita melihat keunikan-keunikan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat orang-orang ini sudah dengan berbagai macam keunikannya ya, yang sudah mengikuti pelajaran temperamen karakter ya, biasanya sebelum menikah itu selalu saya berikan pelajaran tentang temperamen dan karakter ya. Ada beberapa rayon yang sudah mengikuti pelajaran ini, saudara. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan keunikan-keunikannya. Nah, saudara, kita ini unik, saudara. Kita ini unik. Kita ini luar biasa, saudara. Kita tidak aneh. Seringkali manusia tidak bisa menerima keunikan orang lain. Kenapa, saudara? Karena menganggap aneh. Keberbedaan itu dianggap sebuah keanehan, sehingga kita nggak bisa terima. Betul nggak, saudara? Saudara kalau lihat tadi bahasa tadi yang dinyanyikan, oh ya, kurang mudeng, saudara ya. Ngikutin juga keseriusan ya, saudara ya. Rasanya keseriusan. Tapi kalau saudara melihat itu bukan sebagai keanehan, keunikan luar biasa. Saya membayangkan ya, Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Ya, Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Tuhan ciptakan bahasa-bahasa itu, betul? Sejak kapan bahasa diciptakan? Sejak peristiwa di Babel, masih ingat ya? Jadi pada waktu setelah manusia dihukum Tuhan, ya, manusia lalu hanya tinggal 8 manusia yang punya kualitas hebat ya, yaitu Nuh, ya, istri dan 3 anak dan istri-istrinya, saudara, luar biasa, ya. Dengan tinggal 8 orang kualitasnya baik saja, akhirnya jatuh dalam dosa juga, saudara ya. Ternyata keturunan Nuh ini pada akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar lagi. Lalu mereka teringat, ya saya kita percaya Nuh menceritakan kepada anak-anaknya, ya, kepada keturunannya, supaya mereka tidak lagi hidup melawan Tuhan, begitu ya. Tetapi ternyata keturunannya menangkapnya berbeda, saudara. Apa yang mereka lakukan? Kita membangun saja satu menara yang tinggi menjulang ke langit, jadi nanti kalau sampai Tuhan menghukum dengan air bah, kita tinggal naik ke atas, kita tidak akan mati. Padahal mereka lupa, saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum dunia dengan air bah lagi. Nah, sekarang kita tahu akhirnya mereka membangun dan Tuhan tidak berkenan, akhirnya dikacaukan ya, di Babel itu dikacaukan, saudara. Maka Babel itu artinya kekacauan. Dan terjadi peristiwa apa, saudara? Kekacauannya kenapa, saudara? Karena terjadi berbagai macam bahasa. Ya, jadi bahasa muncul itu, saudara, pada waktu peristiwa di Babel. Ya, mereka kacau, saudara, karena mereka tidak pernah mengerti. Ya, mereka tidak pernah tahu, saudara. Seperti seperti seringkali ya antara orang Sunda dengan orang Jawa ya. Orang Sunda dengan orang Jawa gitu ya, waktu mereka naik motor boncengan gitu ya, lalu businya masalah gitu ya, lalu diperbaikilah sama orang Jawa ya, lalu waktu orang Jawa lihat begitu, orang Sundanya ngomong gini, itu businya dicakot katanya. Nah, orang Jawanya suka jengkel juga ya, busi kok nyakot, dia bilang atos katanya. Orang Sunda pakai jengkel, cakot, jangan orang jengkel, atos katanya. Nah, artinya, saudara, cakot itu bagi orang Sunda lepas, ya. Nah, bagi orang Jawa cakot itu digigit. Lalu orang Jawa disuruh nyakot, dia bilang atos, keras gitu ya. Nah, atos bagi orang Sunda itu sudah, gitu ya, sudah, cakoten, maksudnya lepasan. Ya, sudah orang Sunda bilang lepasan, sudah, iya mau saya nempel kalau nggak dicakot-cakot, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat terjadi perbedaan bahasa yang begitu luar biasa. Ini sama-sama Jawa saja, saudara. Sama-sama Jawa saja bisa masalah, saudara. Ya belum nanti yang lain juga. Salaman ya, salaman orang Sunda ya. Sunda sama orang Padang kalau nggak salah, betul ya. Kalau orang Sunda itu pegang tangan dulu baru cium. Ya, cium tangannya hidup gitu, saudara. Kalau orang Padang cium dulu baru
pegang tangan, orang ketemu saudara. Sampai jambuluan ya, bakdo kucing saudara, salaman rata ketemu saudara. Dan kalau kita mesti ngotot, ayo toh, cium dulu, ayo tangan dulu, bubar. Ya, nggak pernah bisa selesai. Itulah luar biasanya saudara. Nah, Tuhan kacaukan itu. Nah, terjadilah bahasa-bahasa berbagai macam ya di dunia ini. Saya kadang membayangkan ya, Tuhan itu piye cara nyiptakan bahasanya luar biasa betul ya. Bahasa itu diciptakan Tuhan luar biasa ya, luar biasa sekali. Inilah keindahan saudara. Nah, tetapi perlunya sekarang bagaimana kita ini bisa dipersatukan dari berbagai macam keunikan-keunikan. Demikian pula yang ada di tempat ini, jemaat di tempat ini penuh dengan keunikan-keunikan ya. Staf-staf kami di pastori ini unik-unik saudara, sangat unik-unik. Wadah sing cerewet gitu ya, sing meneng gitu. Itu kan unik saudara ya. Nggak bisa sama, biarkan saja. Saya tidak pernah menjadikan mereka, saya tidak pernah menuntun mereka ya. Masalah karakter, masalah temperamen, saya tidak pernah menuntut staf-staf saya untuk maunya seperti saya. Saya nggak pernah saudara. Kalau masalah temperamen karakter ya, aktualisasi diri, saya serahkan pada mereka. Ya, biarkan saja dengan segala gayanya mereka. Dan saya sebagai gembala, sebagai orang tua ngerti ya, memperlakukan oleh sing siji ini caranya, yang satu ini caranya begini ya. Ada yang dikongkon tek langsung tangkep, wadah yang udah diulang-ulang sudah, ayo baru nangkep. Nah, apa itu salah? Tidak, itu unik. Saya tidak memandang itu aneh ya. Saya memandangnya itu sebuah keunikan, sehingga nggak butrek saudara. Tapi nek mandangnya kok anak butrek ya, unik kok. Saya sering kali saya bilang kami saya kalau sudah unik ya sudah lah, yang namanya si A ya begitu ya. Kita sebagai orang tua harus ngerti. Saya dulu punya pekerja saudara, orang Papua, luar biasa. Bertindaknya itu lebih cepat dari saya 5 km per jam di depan. Saya pernah ngomong sama dia, Nela, namanya Nela saudara ya, tolong dibelikan es batu ya. Saya dulu senang minum dingin saudara, di rumah es batunya pas habis, wah dia beli saudara, lama nggak ketemu tuh. Begitu balik saudara, bukan beli es batu, beli es teh. Saya bilang, Nela, kamu tahu nggak Om suruh apa? Beli es batu. Om saya tahu Om suruh saya beli es batu itu kan Om mau buat es teh. Daripada Om buat es teh, tak beli es teh sisan ya. Wah biasa saudara. Ya, pernah satu kali saudara ya, pertama kali praktek di tempat kami saya kaget saudara. Kalau saudara tahu orang-orang Papua itu rambutnya itu ya, itu kalau nggak dikuncur jebubuk saudara, betul ya, itu rambutnya panjang saudara, melungker-lungker, itu dipotong satu-satu itu kelihatannya pendek ya, itu melungker-lungkernya panjang sekali. Nah satu kali saudara, jam 1 malam saya mau kencing di belakang saudara, kaget saudara. Kenapa saudara? Dia sudah rambutnya nggak diikat, bubuk begitu sudah baru nempel, sudah hitam sudah yang jebuk, sampai kaget itu sudah. Wih, sampai kecara Yesus sudah. Itu nggak tak tengking saudara. Tak tengking kan dia pulang ke Papua nanti. Saya bilang, Nela ngapain kamu? Om saya nggak bisa tidur Om, saya punya kebiasaan di Papua sana, kalau nggak bisa tidur ngepel Om. Saya bilang, nyuci. Waduh, saya bilang ini Jawa Nela, kalau mau kerja ya besok saja. Luar biasa sudah ya. Satu kali cari dana ya, kalau Solo sana seringkali kalau cari dana jualan jagung bakar dan sebagainya ya. Waktu kalau dia cerita sama saya waktu itu gereja baru cari dana ya untuk retreat, dia bilang, Om boleh nggak Om, saya mau buat bakpao katanya. Wih luar biasa ya. Kamu bisa loh, Om saya di Papua itu biasa buat bakpao. Wah Nela, Om bangga ternyata punya pekerja yang bisa buat bakpao. Saya bilang, bakpao itu nggak gampang loh, bisa nggak kamu? Bisa Om katanya. Ya sudah, tak kasih saudara ya, saya kasih bahan. Lu buat beli apa? Oh dia kasih bahan, uang untuk beli bahan. Ya oke ya, terus saya bilang gini, Nela Om pergi dulu sama tante, kamu buat ya, nanti pulang-pulang Om pengen merasakan rasa bakpao. Tenang Om, jos saudara. Saya pergi saudara, pergi itu kira-kira 3-4 jam ya, karena kami ada acara saudara. Pulang-pulang udah malam ya. Lalu saya ngomong gini sama Neng, bakpao sudah jadi Neng? Belum Om, masih didang ya, didang namanya, didang ya, di open didang ya, didang.
banter. Nah ini urung memperok, biasanya bapak memperok. Saya bilang, nah kamu tadi piye caranya, maksudnya gimana kamu buatnya? Oh tadi saya buat, saya adon, lalu saya pikir, wah kurang telur katanya, dimasukkan. Dan maaf ya om, telur di kulkas habis om, tak masukin kabeh. Ya ampun, saya bilang, sampai saya, lah kamu tuh ngerti enggak? Harusnya kalau bapak kan ada adonannya ya, ukurannya. Ya pokoknya tak masuk om. Saya lihat ini rasanya kurang telur habis, 1 kilo habis dimasukkan. Bayangkan sudah. Akhirnya nggak jadi sudah. Wes saya rawas gini deh. Ini daripada banter, mending itu ya, kamu mending itu adonannya, kamu potong-potong kecil-kecil digoreng. Saya nggak tahu itu, pokoknya digoreng siapa tahu enak. Coba goreng satu, oh enak sudah. Ya besok nggak jadi mbak tahu, ya jadi tadi mbak adonannya mbak mau dipotong-potong, digoreng enak dijual. Oh orang bilang, oh enak om gurih, ya gurih, dok sekilo saja berapa beli saya bilang. Dok sekilo udah gurih sudah gurih, mas rugi tidak tahu tuh saudara ya. Nah saudara artinya dari berapa? Tapi saya menganggap ini unik saudara. Kelebihannya apa? Oh kerjanya luar biasa. Walaupun saudara, kalau disuruh kita harus betul-betul Nela, kalau beli ini, kalau nggak ada pergi ke sana, kalau nggak ada pulang. Jangan begini, Nela belikan ini, wah saya bisa berpikir sendiri saudara, ini belum dapat ya. Bisa aja bilang, Nela tolong belikan soto. Oh ya, saudara ya, sotonya nggak ada. Om ini kalau nggak soto senangnya bakso, saudara dia tidak beli bakso. Nah saudara, saya melihat ini bukan sebagai kesalahan, saya nggak pernah salahkan saudara. Ini unik, nggak apa-apa. Saya sebagai orang tua, saya didik dia saudara. Didik makanya kerasan saudara. Waktu itu kamu baru rintis, ya tidur ya seadanya, ya maunya nggak mau pulang saudara. Saya suruh paksa pulang, kamu pulang Papua, rintis di Papua, ya kamu rintis di Papua, pulang. Itu sudah nggak mau saudara. Ya nggak bisa paksakan pulang. Ya beberapa kali dia bilang, om saya pengen ikut om, enggak dia bilang. Ya kapan itu sempat datang sudah mau sekolah STT ya, dia sempat boleh nggak kalau sekolah? Kalau sekolah STT boleh, ya kamu nanti apa namanya Sabtu weekend di Salatiga boleh saudara, tapi nggak jadi sudah ya, sempat datang. Ya kalau datang saya suruh buat nggak mau lagi sudah, supaya dijual di sini kan gurih rasanya saudara. Ya saudara, itulah hidup dari berbagai macam keunikan. Coba pandanglah orang lain itu dengan keunikan. Kenapa seringkali kita bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan teman, karena kita melihat itu sebagai keanehan dan sebagai kekurangan. Lihatlah keunikan saudara, itulah keunikan luar biasa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, saya tidak sempurna. Nah kalau saudara melihat ketidaksempurnaan saya, lalu dicari kesalahannya, salahnya banyak, gembala pun banyak salahnya saudara. Tetapi kalau kita sadar, memang kita tidak sempurna. Kita ini diciptakan supaya kita bersatu, supaya apa saudara? Supaya setiap kekuatan kita itu menutup kelemahannya orang lain, dan kelemahan kita ditutup oleh kekuatan orang lain. Jadilah satu kekuatan yang dahsyat di hadapan Tuhan. Amin. Maka saya senang dengan film Mission Impossible ya. Mission Impossible itu luar biasa, menceritakan apa? Satu misi yang impossible, tetapi ketika dikerjakan bersama-sama, satu tim, misi yang impossible itu menjadi possible. Misi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu luar biasa. Nah setiap kita punya kelebihan dan kekuatan, dan saya rindu setiap kita boleh mengembangkan kekuatan dan kelebihan. Nah saudara, kita bisa bersatu saudara. Kita bisa melihat kekurangan orang lain sebagai keunikan apabila kita memiliki kasih. Ya, jadi ini penting saudara. Kalau saudara tidak punya kasih, tidak bisa. Kesatuan hanya bisa dikerjakan dalam kasih Kristus. Kalau tidak ada kasih Kristus nggak bisa saudara. Seringkali kita melihat kelemahan orang lain sebagai sebuah kekurangan, sebagai kesalahan, lalu kita menjadi marah pada orang itu. Tetapi kalau kita pandang kasih Kristus luar biasa saudara. Kalau nanti lihat ya, murid Yesus itu 12 murid Yesus, ya karakternya beda-beda loh. Ada yang Petrus itu sok mati, Petrus itu mati loh. Kan ada ya, kadang ada di kelompok gitu ya, reaktif ya, mau duduk, aku iso. Kan ada ya, sering gitu. Terus orang yang lain gengkel, oh sombong. Jangan dilihat kesombongannya, itu unik. Amin. Tapi kalau saudara jengkel, lalu lihat sombong, saudara kan benci sama orang ini. Kalau saya sering kali gitu ada teman yang gitu saudara, baru ngomong kita ya, aku jadi aku iyo,
manja, lihat sebagai keunikan. Petrus itu pedangnya begitu, saudara. Sebentar-bentar reaktif ya, sebentar ngomong. Nanti ada Yohanes, saudara. Yohanes itu manjanya luar biasa. Nah, kalau sudah lihat dia, Yohanes itu manjanya luar biasa, saudara. Ya, sudah lihat sampai dia bisa bersandar, ya, dia bersandar di dada Yesus. Yohanes orang yang begitu manja. Kalau dalam temperamennya mungkin melankolis, saudara. Ya. Ada orang-orang lagi nanti, ya, beberapa kelompok-kelompok. Ya, nanti kalau kita lihat apa namanya, ada Simon orang Selot. Selot itu bicara partai Selotis, ya, partai yang nasionalis. Jadi Selot itu adalah satu kelompok nasionalis yang mempertahankan, membela rakyat. Tapi nanti kalau sudah lihat di situ ada Matius Cukai, ya, Matius itu kerja untuk pemerintah. Kira-kira ketemu nggak ketemu antara pemerintah dengan nasionalis. Tetapi di dalam Yesus bisa dipersatukan. Kasih dia meningkat, ya, kasih dia meningkat. Jadi kalau di dalam komunitas kita sebagai keluarga besar, ya, keluarga besar di BD Siloam dengan berbagai macam keunikan-keunikan. Saya bersyukur, saudara, Tuhan ciptakan keunikan-keunikan, ya. Saya selalu melihat itu dengan keunikan-keunikan. Saya tidak pernah melihat itu sebagai kekurangan. Ya, seringkali ada beberapa jemaat yang tanya gini, membalap neng Siloam stres ya, katanya. Uangnya sifatnya karakter macam-macam, berbagai macam hal. Jujur, saudara, saya bukan sombong, saudara. Saya katakan begini, enggak saja. Kenapa? Saya tidak mau memandang itu sebagai kekurangan. Saya tidak mau memandang itu sebagai kelemahan, tetapi saya memandang itu sebagai keunikan. Setiap kita punya keunikan masing-masing, walaupun ada keunikannya ekstrim juga. Ekstrim, sing cerewet-cerewet banget gitu ya, sing kesinggungan banget, ada saja juga, ada saja. Ada orang yang tersinggung, ya. Ada titik yang cemerlaan, titik cemerlaan juga. Ya sudah, lihat saja itu sebagai keunikan. Wadah seneng orang ditutup, orang ngomong-ngomong sudah, kayak bom, orang ditutup, orang kulit loh. Sampai cerewet terus berdebu, saudara. Katanya, ya sudah, itu unik, saudara. Nah, sudah lihat Buika lah, si saya. Sudah kalau pandang saya, saudara, wah Buika ini sombong. Saya punya keluarga besar itu, cerewet-cerewet, saudara. Jadi keluarga besar saya itu, saya punya mamah itu 10 bersaudara. Ya, mereka orang intim. Nah, kalau sudah belajar ramen tadi, kalau orang intim itu sering ngomong, saudara. Intim itu orangnya emosional, ya. Emosional. Jadi kalau nangis emosional ya histeris, guyu ya histeris. Ya, jadi saya punya keluarga itu kalau nangis kalau ada meninggal, saudara. Itu biasanya kan di Solo, saudara, ya. Di Solo itu kalau biasanya kalau yang meninggal ada namanya pasukan semut hitam, ya. Semut ireng itu yang ngangkat peti, gitu. Nah, itu biasanya ada tandanya, saudara. Kalau peti kamu diangkat, peluit dibunyikan, ya. Nggak tahu di sini ya, kalau bisa bunyi. Itu sudah. Nah, itu sebenarnya bagi semut ireng tadi peluit dibunyikan supaya anggota-anggota semut ireng siap untuk angkat peti. Tapi bagi keluarga yang sedang berduka cita, bunyi peluit itu sebenarnya kode untuk nangis. Wah, karena kan mau diangkat sudah baca peluit, gitu. Nah, keluarga saya gila nih, saudara. Ramai banget itu. Itu kalau nangis ramainya luar biasa. Nenek guyu, ya lucunya luar biasa. Kalau kita gojek, ketawa. Betul, kan? Dan hebatnya lagi, setiap minggu sejak mama saya itu anak pertama kali. Jadi mama saya selalu mengajarkan adik-adik kalau sudah menikah setiap minggu harus ngumpul di rumah nenek saya di daerah Tambak sekarang juga. Jadi setiap adik-adiknya nikah, mama saya nikah setiap minggu kumpul, adiknya nikah setiap minggu kumpul. Jadi itu setiap minggu kumpul, saudara. Kumpul keluarga besar, rumahnya kecil, mobilnya itu parkir sampai depan-depan, saudara. Sampai orang-orang tetangga itu banyak cemburu. Kenapa? Kita akrab. Kalau sudah nanti kumpul ketawa, wah ngakak-ngakak, ya, sampai ketawa-ketawa. Nah, ketika Buika masuk di keluarga kami, ya, setiap minggu kami datang ke sana, kita dipanggil sama tante-tante saya. Ya, tante saya kan ngomong gini, bojomu ini sombong, katanya. Ya ngomong orang enak, saudara. Orang intim kalau ngomong terlalu emosional, saudara. Bojomu ini sombong, selama ini di pelok-pelok, saudara. Saya sampai ngomong sombong piro, delok kan pi. Kabeh ngomong ngobrol guyu-guyu, bojomu cengenges. Maksudnya dia orang ngomong guyu-guyu mesti ngene pojok, katanya.
Kak, buat kamu tuh nek di keluarga saya, kamu buat coba ngobrol, ya, coba ngobrol gitu loh, supaya apa namanya, kamu bisa ngomong dengan keluarga saya. Gue kan ngomong jawabannya apa? Aku ki bingung be keluarga aku katanya. Lu kok bingung? Oh no, wes diomong ke, yo teko harga mahal ya, teko harga apa namanya, harga ikan asin gitu ya, sampai beras, sampai tuku mobil, itu pembicaraan kok bisa saja. Sampai satu kali dia cerita, saya tuh pengen apa ngomong sudah, sampai dia catat itu topik pembicaraan di rumah dipersiapkan ya, untuk ngomong apa ya, dia catat sudah, catat. Lalu saya bilang, aku begitu main ngomong, disikat be omong be tante, jadi bahannya teh saudara, sampai pulang bahannya habis lagi. Oh ya sudah, saya bilang begini, ya sudah, jadilah dirimu sendiri, saya bilang. Saya katakan pada istri saya, jadilah dirimu sendiri. Nah satu kali istri tante saya harus ngomong, wis mbok ajari lho, bojomu iki mbok ajari lho. Kon aja sombong-sombong katanya. Sarep kowe saya bilang, iki bojoku kudu bojomu saya bilang. Sing penting aku iso terima. Itulah Ika saya bilang. Itulah Ika saudara. Itulah istri saya. Saya cari itu tuh pasangan hidup saya, bukan itu menjadi pendamping keluarga saya bilang. Jadi terserah saya bilang, yang penting saya bisa terima. Nah, saya jadi kecakapan ngomong saya sama istri saya, jadilah dirimu sendiri. Sudah kalau nggak kenal istri saya, Bu Ika pasti kesannya sombong sudah. Dan banyak teman-teman saya yang selalu bersikap, kok bojomu sombong, ya biarin aja sudah. Ini istri saya unik kok sudah. Bisa bayangkan ya, kalau Bu Ika ramainya kode saya sudah. Waduh, rumah itu bayangkan sudah. Wah anaknya ngomong kode apa sudah. Itu orang papat kalau salah pasang sudah. Tapi Tuhan baik ya, dikasih sing tenang. Yang tenang itu sing ramai sudah. Bayangkan, nek keluarganya tenang kabeh sudah. Nek ngomong, itu anaknya 10 modelnya begitu kayak kuburan kabeh sudah. Nah saudara istri lihat ya, inilah keunikan sebenarnya. Inilah keunikan. Makanya jangan pernah pandang itu sebagai kelemahan. Suami-suami jangan pandang istrimu, lalu jangan pengen jadikan istrimu seperti dirimu, nggak bisa. Istri juga sama, nggak bisa sudah. Biarkan istrimu berkembang menjadi dirinya sendiri, biarkan suamimu berkembang sebagai dirinya sendiri, dan terima itu sebagai keunikan. Saya sudah terima istri saya, ini istri saya. Orang lain nggak senang, silakan. Yang penting saya cocok. Amin. Jangan suka bayang-bayang ya. Suami-suami semua banding-banding ya. Komunitas suami-suami itu nggak bagus juga loh. Ya, apalagi suami-suami takut istri ya, ketemu ya, merasani bujuni diri. Kok bujuni diri kok dirasani juga? Lo banyak loh saudara. Banyak suami-suami merasani istrinya sendiri. Saya nggak bisa saudara. Istri-istri merasani bujuni diri sudah. Kan repot. Saudara nggak terima keunikan itu. Saudara, Tuhan memberikan keunikan yang luar biasa bagi setiap kita. Terimalah itu sebagai keunikan, dan hanya kasih Tuhan saja yang memampukan kita melihat itu. Ya, coba kita lihat dulu Kolose 3 ayat 14. Kolose 3:14 kata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dipersatukan dan disempurnakan. Hanya kasih Tuhan saja bisa menyempurnakan. Istri kita nggak sempurna, suami kita nggak sempurna saudara, tapi kasih Tuhan itu yang menyempurnakan. Kalau sudah pandang kesalahannya terus saudara, nggak bisa. Hanya kasih Tuhan saja yang bisa menerima kesalahan istri kita, yang bisa menerima kesalahan suami kita, yang bisa menerima kesalahan teman-teman kita, yang bisa menerima satu jemaat dengan jemaat yang lain. Hanya kasih Tuhan. Yesus tidak pernah persoalkan itu. Dia terima setiap muridnya apa adanya. Dia tidak pernah menjadikan Petrus untuk menjadi orang lain. Dia tidak pernah menjadikan Yohanes menjadi seperti orang lain. Tapi dia mau tetap biarkan Yohanes berkembang seperti Yohanes. Petrus menjadi Petrus, Yudas menjadi Yudas, Thomas menjadi Thomas. Itu yang Tuhan mau. Jadilah dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan kita. Tidak ada yang salah dengan temperamenmu. Gak ada yang salah dengan karaktermu. Karena Tuhan tetapkan itu. Karena kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan dahsyat kok. Tuhan hebat saudara. Ya. Coba kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 hingga yang 4. Ini
hidup dalam kasih Kristus ini seperti ini, saudara ya. Bayangkan, ini luar biasa sekali, saudara. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, dahsyat. Dahsyat, tidak akan terjadi perpecahan, nggak akan terjadi konflik. Kalau ini terjadi, saudara ya. Filipi 21-4 dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Perhatikan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau ini sudah terjadi luar biasa, menganggap yang lain lebih utama daripada kita, amin. Menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Saudara, ini biasanya diuji. Ya, saudara pergi pernah kondangan, saudara ya. Wah, ini banyak ujian, saudara. Pernah datang kondangan ya. Kondangan mau makan, saudara ya. Waduh, luar biasa. Maksudnya itu desel-sel, saudara ya. Bisa simpak bisa kesot sana kesot sini, saudara ya. Ngantri aja nggak mau, saudara. Betul nggak? Ngantri aja nggak mau. Banyak begitu, saudara. Wes ngantri desel, saudara ya. Mas, antrian ya mas. Maksudnya dijotosi orang model begini, saudara ya. Nah, saudara, kenapa menganggap yang lain lebih utama? Ini paling gampang, saudara ya. Kalau saudara mau dites ya, tapi ini ya pura-pura saja ya. Kalau sungguh-sungguh saya nggak punya duit, saudara. Kalau saya katakan begini ya, nanti nih saya katakan sebagai jemaat, saudara, saya ingin kasih hadiah saudara 1 juta. Ya, 1 juta ini kan saya taruh di ini meja, saya taruh di tengah sini, saya taruh di meja ini. Nah, saudara, tapi dengan catatan begini, uang ini menjadi milik saudara apabila orang yang pertama kali memegang uang 1 juta ini. Kapan itu? Nanti saya akan doa berkat. Begitu amin, siapa yang pertama kali megang boleh bawa pulang, dan itu hak milik saudara. Sebelum amin nggak boleh dipegang. Tapi begitu amin, ya, begitu amin pertama kali pegang, dia punya hak. Saudara bisa bayangkan nggak kira-kira? Saya doa berkat saudara, wes mengeluyuk saudara. Begitu amin semua sudah di tengah sini, saudara. Istri saya melu lagi, saudara. Wah, repot, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, betul nggak kira-kira? Wes bayangkan sama ya, kita bayangkan ya. Satu kali di Inggris sana, saya membaca satu artikel begitu, cukup menarik ya. Raja Inggris mengadakan pesta, ya, lalu mengumumkan kepada semua rakyatnya boleh ikut hadir, ya, untuk mengikuti pesta itu. Dengan catatan kerajaan menyiapkan makanan yang enak-enak, diminta supaya masyarakat itu berpartisipasi. Jadi rakyatnya berpartisipasi dengan membawa anggur. Diumumkan ya, pokoknya makanan disiapkan oleh pihak kerajaan, tetapi mohon rakyat membawa anggur masing-masing 1 botol. Lalu ada seseorang rakyat gini, sudah suruh bawa anggur. Ini kerajaan ini keterlaluan, mau ngasih makan kok ya nanggung gitu ya, kok kita disuruh bawa anggur. Lalu dia berpikir begini, sudah, saya nggak usah bawa anggur, saya bawa teh saja. Toh teh saya ini kalau dituang di anggurnya rakyat yang lain, toh tehnya kan nggak terasa dan nggak ada yang tahu. Saya mau bawa teh saja, sudah. Betul, sudah. Ini yang lainnya bodoh kabeh. Kamu gelem-gelemen mau disuruh bawa anggur. Ini raja ini kurang ajar juga. Mau nyumbang, mau ngasih makan rakyatnya kok ya nanggung. Betul, saudara. Singkat cerita, hari hanya tiba, saudara. Lalu mereka pada bawa anggur-anggurnya, lalu dituangkan ke satu tempat yang sudah dipersiapkan. Singkat cerita, waktu makannya tiba, pesta dimulai. Luar biasa, mereka mulai makan. Bahkan mereka langsung pergi menuju ke tempat penampungan anggur-anggur tadi. Yang punya yang tadi bawa teh, mereka berpikir gini, aku bawa teh tapi menikmati anggur, dari gitu ya. Aku mau nikmati, ini gue, saudara. Begitu dia cedok, saudara, anggurnya itu, waktu dia minum dan beberapa orang mulai mencedok dan mereka minum, lalu mereka teriak sama-sama, loh kok teh, gitu, saudara. Tahu maksudnya, saudara? Ternyata yang punya pikiran bawa teh, tidak cuma dia, semua punya pikiran
saudara. Nguteh wae, ternyata semua egois. Semua egois. Hati-hati saudara. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini luar biasa saudara. Menganggap yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih utama. Ya. Mari saudara, biarlah kita hidup memiliki kasih Kristus. Saudara, memiliki karakter seperti Yesus. Kalau kita baca Filipi 2 1 sampai 4 tadi, itu adalah karakter Yesus. Saudara. Di ayat yang kelima dikatakan demikian, ya, Filipi 2 5. Ini seringkali saya sampaikan ya. Dan ini menjadi goal gereja kita, ya. Jemaat kita, GPDI punya visi, goalnya itu hidup sama seperti Kristus. Berangkat bertumbuh berbuah menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Jadi goalnya itu hidup sama seperti Yesus. Filipi 2:5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Kalau kita punya perasaan dan pikiran Yesus, dahsyat. Apa itu pikiran Yesus? Yesus selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Mari pada malam hari ini saudara, kita nggak bisa bersatu. Saudara nggak bisa dipersatukan kalau saudara nggak tinggal dan memiliki kasih Kristus dan tidak hidup sama seperti Kristus. Jangankan dalam komunitas jemaat GPD Siloam, suami istri saja nggak bisa bersatu kalau saudara tidak punya karakter seperti Yesus. Berapa banyak suami istri akhirnya pecah, konflik. Kenapa? Nggak punya karakter seperti Yesus. Nggak punya karakter seperti Yesus. Mari kita memiliki karakter seperti Yesus. Roh Kudus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Kudus itu di atas kamu, dan kamu akan jadi saksi. Kekuatan Roh Kudus yang boleh mempersatukan kita. Mari malam hari ini, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, milikilah karakter Yesus. Milikilah karakter Yesus. Jangan lihat kesalahan orang lain, jangan lihat kelemahan orang lain sebagai sebuah kesalahan yang tidak terampunkan, tapi lihatlah kesalahan mungkin, kelemahan orang lain sebagai keunikan. Yesus tidak pernah menghakimi kesalahan murid-muridnya, tidak, kecuali bersifat moral, ya, kecuali bersifat nilai-nilai iman. Nah, Yesus tegas, ya. Tapi kalau itu merupakan aktualisasi hidupnya dia, gaya hidupnya dia, Yesus tidak pernah singgung ke situ. Yesus mau murid-muridnya menjadi dirinya sendiri. Dan saudara nanti lihat ya, bagaimana pelayanan murid-muridnya betapa luar biasa. Ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya rindu kita nyanyi lagu dalam Yesus kita bersaudara. Ya, dalam Yesus kita bersaudara.